مثل الجنة التي وعد المتقون. Surga adalah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ahli maksiat, akan tetapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai pacuan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa para pelaku dosa besar itu tidak dikekalkan di neraka. Karena manhajnya orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar itu dikekalkan di neraka. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa para pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung masukkan ke dalam sorga. Kalau Allah mau, Allah azab dulu di neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam sorga. Makanya sorga adalah satu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang yang bermaksiat, akan tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian sorga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana tempat sorga? Kita tahu bahwa sorga itu di atas langit. Di atas langit yang ketujuh. Tepatnya di atas Sidratul Muntaha. Dan ujungnya adalah singgasana Allah atau Arsy Ar-Rahman. Mana dalilnya? Bahwa sorga itu di atas Sidratul Muntaha. Allah mengatakan, Sidratul Muntaha indahu Jannatul Ma'wah. Nabi SAW pernah sampai di Sidratul Muntaha ketika melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Makanya Nabi SAW disempatkan masuk ke dalam sorga. Karena memang sorga di atas Sidratul Muntaha. Allah mengatakan Sidratul Muntaha indahu atau indaha Jannatul Ma'wah. Di atasnya adalah sorga untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan paling ujung sorga itu adalah Arsy. Dan dialah sorga Firdaus. Jadi itu sorga yang paling tinggi itu sorga Firdaus. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausil a'la." Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sorga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah sorga Firdaus. Sorga yang paling tinggi, yang atapnya adalah Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan sorga Firdaus itu bertingkat-tingkat. Jadi bukan satu tingkatan, dia bertingkat-tingkat. Makanya ketika Ummul Harithah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan putranya Al Harithah. Jadi ketika itu Harithah ikut perang Badar bersama Rasul. Akan tetapi sebelum peperangan dimulai, Harithah ini di tengah malam hendak mencari air atau buang hajat. Kemudian oleh penjaga peperangan dari kalangan kaum muslimin disangkanya musuh. Kemudian dipanah dan meninggal dunia. Ini belum terjadi peperangan. Jadi salah tembak. Mestinya diarahkan kepada musuh, malah diarahkan kepada Al-Harithah. Dan itu sebelum terjadi peperangan. Maka kemudian setelah terjadi peperangan ikhwatu fiddin, kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Badar, maka mereka pulang ke Madinah. Maka masing-masing sahabat menyebutkan tentang kabar Badar, termasuk juga para syuhada Badar. Maka Ummul Harithah, ibunya Harithah ini bertanya, di mana anakku? Maka kemudian orang-orang mengatakan, kutil, anakmu telah dibunuh.
Maka Ummu Harithah senang dan mengatakan bakhin. Senang. Kenapa? Anaknya syahid. Ya kan? Akan tetapi ketika dia mendengar bahwa anaknya dibunuh atau terbunuh sebelum peperangan dan yang membunuhnya seorang muslim juga karena salah tembak, mulailah dia pucat. Sudah hilang kesenangannya. Sehingga dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, habarkan kepadaku ainal Harithah." Di mana Harithah? Apakah Harithah finnari awil jannah? Apakah Harithah di neraka atau di sorga? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Harithah, mengatakan, "Ya Ummal Harithah, sesungguhnya sorga itu bukan satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Dan putramul Harithah takunu atau yakunu fil firdausil a'la." Dan putramu berada di sorga firdaus yang paling tinggi. Kalimat firdausil a'la, sorga firdaus yang paling tinggi, menunjukkan ada yang rendah. Ada yang rendah, namanya tinggi tentu ada yang rendah. Dan di situ jadi dalil para ulama bahwa sorga itu, sorga firdaus itu bertingkat-tingkat. Lalu di atas sorga itu apa? Di atas sorga itu namanya ghuraf, kamar-kamar. Yang kata Nabi SAW, "Yura zahiruha batinuha, wa batinuha zahiruha." Jadi kamar-kamar itu terlihat keindahannya dari luar dan dari dalam. Kalau saya ilustrasikan itu seperti kalau antum membuat sebuah rumah terbuat dari kaca semua. Kemudian antum isi dalamnya kursi yang indah, sofa yang indah, kemudian lemari yang indah, dengan berbagai macam bunga-bunga yang indah, yang kalau dilihat dari luar itu indah sekali rumah itu. Itulah ghuraf. Tentu ghuraf dibandingkan dengan kamar-kamar yang kita desain di dunia tidak ada apa-apanya. Lah kamar-kamar yang indah ini Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lakinnal ladzina taqau, akan tapi orang-orang yang bertakwa, lahumul ghuraf min fawqihimul ghuraf. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kamar-kamar ini. Kamar-kamar yang bertingkat, yang keindahannya terlihat dari luar dan dari dalam. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, liman hadal ghuraf?" Untuk siapa ghuraf itu? Untuk siapa? Apakah untuk para nabi dan rasul karena dia letaknya di atas surga firdaus? Apakah antum tidak mungkin masuk ke dalam kamar-kamar tersebut? Tidak. Kata Nabi SAW, mudah modalnya, mudah tiketnya. Kata Nabi SAW, "Liman atabal kalam, wa at'ama at-ta'am, wa adama as-siyam, wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Adapun kamar-kamar yang tinggi yang di atas surga firdaus itu untuk siapa wahai Rasul? Kata Nabi SAW, "Liman atabal kalam," bagi orang yang indah ucapannya. Kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik kalau tidak diam. Kemudian waliman at'amat ta'am, dan bagi orang-orang yang suka memberi makan fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang susah dan membutuhkan. Dan sekarang ikhwatu fiddin adalah syahrut ta'am, bulan di mana orang-orang miskin membutuhkan uluran tangan kita. Termasuk juga menyediakan iftar. Itu termasuk at'amat ta'am. Kemudian kata Nabi SAW, wa adamas siyam, dan orang-orang yang melanggengkan puasa, suka puasa. Puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan, ataupun puasa Daud. Seandainya antum paling kecil puasa, minimalnya melakukan dalam sebulan 3 kali puasa yang disebut dengan ayyamul bid, 13, 14, dan 15. Sesungguhnya antum
seolah-olah berpuasa setiap hari. Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, man ja'a bil hasanati wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Berarti 3 kali 10, 30 hari. Berarti kalau antum puasa 3 hari, seolah-olah antum puasa setiap hari. Itu baru puasa Ayyamul Bidh. Kalau antum lagi dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, subhanallah. Maka kamar-kamar itu kata Nabi SAW diperuntukkan untuk siapa? Untuk adamas siyam. Untuk orang-orang yang melanggengkan puasa. Itu baru puasa sunnah loh ya. Apalagi puasa wajib seperti Ramadan. Ya kan? Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dan untuk orang-orang yang sholat di malam hari tahajud sementara manusia tertidur. Dan sekarang adalah syahrut tahajud, ikhwan. Bulan tahajud. Syekh bin Baz rahimahullahu taala ditanya tentang seseorang yang sudah melakukan tarawih setelah Isya. Kemudian dia melakukan tahajud di tengah malam, boleh tidak wahai Syekh? Kata Syekh bin Baz, tidak mengapa. Karena asal sholat malam itu masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Asal jangan mengulang witir. Jadi kalau antum sudah sholat witir bersama imam di salat tarawih, kemudian antum mau melakukan qiyamul lail, ikut nggak ada masalah. Tapi jangan melakukan witir lagi. Karena Rasul mengatakan la witrani fil laili, tidak ada witir dalam satu malam. Sebab kalau witir ketemu witir jadi genap nantinya. Antum nggak witir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah, ghuraf ini ikhwatu fiddin, kamar-kamar yang indah ini, jarak di antara surga Firdaus ke kamar-kamar itu sama dengan jarak bumi kepada bintang. Bisa bayangkan? Jadi kalau antum diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar-kamar tersebut, maka antum bisa melihat seluruh keindahan sorga yang ada di bawahnya. Kawan. Makanya kalau ada orang punya uang banyak gitu kan, cita-citanya apa? Ingin beli villa di atas gunung. Kenapa mesti di atas gunung? Kenapa nggak membaur di bawah? Sebab kalau dia di bawah dengan yang lainnya, tengok ke kiri tembok rumah orang, tengok ke kanan rumah orang juga gitu kan. Ke depan jalan, ke belakang juga pantat-pantatan dengan rumah orang. Stres ke langit itu gitu kan. Tapi kalau antum punya rumah di atas, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum bisa melihat ke bawah. Antum bisa melihat gunung-gunung nan indah, bisa melihat bangunan-bangunan, bisa melihat terangnya lampu-lampu di malam hari, indah. Makanya terkadang rumah itu mahal view-nya daripada mahal bangunannya. Itulah kalau kita ilustrasikan bahwa ghuraf itu berada di atas sorga. Jadi kalau antum melihat ke bawah itu subhan, indah. Sorga saja sudah indah, ikhwan. Seandainya saya ini bisa menceritakan sorga, mungkin tidak ada orang yang sehebat saya menceritakannya, tetap sorga menyelisih apa yang saya ceritakan. Karena keindahannya tidak bisa diceritakan. Ini hanya sekedar memberikan gambaran sedikit dari keindahan sorga. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sorga itu tidak bisa dilihat mata keindahannya, didengar telinga, terlintas saja enggak. Saking indahnya. Lalu di atas ghuraf ada namanya maqam. Langit, Sidratul Muntaha, sorga, ghuraf, maqam. Dan maqam ini
diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka an yab'atsaka maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Dan makom ini terdiri beberapa makom. Ya. Terdiri dari tempat-tempat yang sangat mulia. Salah satunya adalah makam Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makom yang paling tinggi dari seluruh para nabi dan rasul. Makam Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makam yang paling tinggi. Karena dia adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Dari 120.000 nabi, Allah pilih yang diketahui nama hanya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul ternyata hanya dipilih oleh Allah sebagai ulul azmi 5 saja. Dari 5 ini kemudian Allah pilih sebagai kasihnya 2. Rasul kita Muhammad dan juga Nabiullah Ibrahim. Dari 2 kekasih Allah, Allah hanya pilih 1 untuk memimpin seluruh para nabi dan rasul. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia makom yang paling tinggi. Kemudian di sana ada makom al-wasilah namanya. Untuk siapa makom wasilah ini? Untuk istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Yang ketika dia dibunuh oleh Fir'aun karena membela dinu Musa alaihi salatu wassalam, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, enggak masalah aku harus mati seperti ini, tapi aku meminta kepadamu sediakan 1 tempat untukku di surga. Asiyah bintu Muzahim, wanita yang memilih syahid daripada menikmati kekayaan Fir'aun. Kurang apa Asiyah, ikhwan? Dia istri orang nomor 1 di Mesir, yang bergelimpangan dengan harta dan kekayaan. Menginginkan sesuatu tinggal suruh sana sini. Tapi dia memilih disiksa Fir'aun dan bala tentaranya karena mengikuti dinnya anak angkatnya Musa alaihi salatu wassalam hingga berakhir mengenaskan syahidah. Sampai akhirnya dia meninggal syahidah. Dan sebelum meninggalnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baital fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku 1 rumah di surga. Sebelum meninggal dia ditampakkan makomnya. Disebut makam al-wasilah namanya. Di sana lalu Asiyah bintu Muzahim ini akan menikah dengan siapa di surga? Bukankah Fir'aun masuk neraka? Maka dia akan menikah dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Maryam bintu Imran. Dia memiliki makom namanya Maqam al-Fadilah. Makanya dalam doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Di sini mulainya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmuda. Dan Muhammad diberikan wasilah dan juga fadilah. Siapa wasilah? Asiyah bintu Muzahim. Siapa fadilah? Maryam bintu Imran. Paham? Terkadang orang baca doa ini nggak paham. Kedudukan yang tinggi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas sorga ada ghuraf. Di atas ghuraf ada makom, dan makom ini terdiri dari beberapa makom, dan makom yang paling tinggi adalah makom Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu arsh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seluruh manusia melintasi siratal mustaqim, wa in kuntum illa wariduha, kalian pasti melewatinya.
Semua para nabi dan rasul, semua melewati jembatan ini. Dan jembatan ini jisrun mamdudun fauqa jahannam. Satu jembatan yang terbentang bawahnya itu neraka jahannam. Ada yang kemudian berhasil, ada yang jatuh sesuai dengan keimanannya. Ketika seluruh manusia berhasil melewati siratal mustaqim, maka mereka akan berkumpul di sebuah tempat. Di depan mereka pintu-pintu sorga yang tidak bisa dibuka. Makanya kata Nabi, la ya'tiyanna zamanun syadidu minaz ziham. Akan datang waktunya kelak, satu waktu di mana manusia berdesak-desakan di pintu sorga. Mereka nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, karena pintunya tertutup rapat. Tidak ada yang bisa membukanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul sebagai syafaatul khasah. Kita tahu bahwa Nabi itu memiliki syafaat-syafaat khusus yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yang tidak diberi kepada rasul-rasul yang lain. Seperti apa? Seperti syafaatul uzma. Ketika manusia berada di padang mahsyar, kemudian datang ke Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ulul azmi tidak sanggup untuk memutuskan perkara mereka. Maka Nabi SAW akhirnya memutuskan perkara mereka. Ini syafaatul khas bagi Nabi. Kemudian Rasul SAW meminta kepada Allah untuk meringankan azabnya pamannya Abu Talib. Ini juga syafaatul khas. Termasuk juga Nabi SAW membukakan pintu sorga dan memasukkan orang-orang yang divonis masuk sorga, kemudian mereka tidak masuk sorga, maka Nabi SAW memasukkan mereka ke dalam sorga karena syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya syafaatul khas, syafaat khusus. Ya. Maka dari kerumunan itu keluarlah para nabi, keluarlah Nabi Rasul kita Muhammad SAW mendekati pintu sorga. Wa taraqal bab. Maka Rasul kemudian berusaha untuk menggedor pintu sorga. Maka berkatalah khazanatul jannah, siapa? Malaikat Ridwan. Mana anta, siapa kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad. Subhanallah, ikhwan. Ya kan? Rasul SAW tidak mengatakan saya Rasul, saya Nabi, saya ulul azmi. Tidak. Tawadhu, rendah diri. Rasul mengatakan ana Muhammad, saya Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Karena dirimu wahai Muhammad, aku diperintah Allah agar jangan pernah membuka pintu sorga selain dirimu. Maka dibukalah pintu sorga. Maka seluruh malaikat mengucapkan salam, karena sorga adalah darus salam. Maka mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan bagi kalian wahai seluruh penduduk sorga, atas apa yang kalian telah sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar dengan takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Karena manusia akan melewati 3 sabar ini. Ma'asyiral muslimin. Makanya kenapa di sorga itu kebanyakan penghuninya laki-laki dan juga para fuqara wal masakin, dan sedikit dari kalangan wanita. Tapi justru terbalik di neraka, yang paling banyak penghuni adalah kaum wanita dan sedikit dari laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki mereka bisa sabar jauh lebih daripada sabarnya wanita.
sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam takdir. Sabar, laki-laki lebih besar sabarnya daripada wanita. Dan laki-laki sabar untuk tidak membuka mulut. Tapi wanita itu tidak sabar dengan mulutnya biasanya. Sabarnya wanita itu dengan dunia. Kalau antum kasih dunia dia sabar. Coba saja setiap hari ajak ke mall, ajak makan, kuliner, sabar dia. Sabar Buya. Tapi kalau sudah tidak ada dunia, mereka tidak akan sabar. Makanya ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Apakah wanita-wanita itu masuk neraka dan kebanyakan penghuninya neraka karena mereka kufur kepada Allah? Tidak, mereka wanita ahli salat, mereka wanita ahli puasa, mereka wanita ahli zikir, mereka wanita ahli haji, dan begitu seterusnya. Walakinna yakfurnal ashir. Tapi mereka tidak bisa menjaga lisannya sehingga kufur kepada keluarganya, kufur kepada suaminya. Dan rata-rata suami sakit hati dengan istri karena apa? Karena lisannya. Kebanyakan lisannya. Cerewet. Ya. Dikritiknya gitu. Nggak ada yang benar kayaknya. Suaminya sudah begini berusaha tetap saja disalahkan. Tapi tidak semua, Bu ya. Artinya itulah sifat tabiat yang sesungguhnya perempuan, kecuali wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi khotofidin, sebentar lagi mau maghrib, ada doa mustajab untuk iftar dan juga persiapan iftar. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna al-amala bima 'allamtana. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih mampu melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Melanjutkan pembahasan kajian sebelum iftar tentang na'imul jannah, kenikmatan-kenikmatan sorga. Allah Subhanahu wa taala, ikhwata fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, telah menyediakan kenikmatan sorga dan khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sorga hanya untuk mereka. Dan saya sudah singgung bahwa sorga itu berada di atas. Tepatnya di atas Sidratul Muntaha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wah. Di atas Sidratul Muntaha itu ada sorga. Dan sorga ini pernah dimasuki oleh bapak kita Adam alaihi salatu wassalam bersama ibu kita Hawa. Dan itu pendapat yang rajih, yang kuat. Bahwa sorga yang kelak akan Allah janjikan kepada kita adalah sorga
yang pernah diinjak oleh Adam dan juga Hawa. Adapun muntahal jannah, maksudnya ujung sorga, adalah Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di atas sorga itu ada ghuraf. Ada kamar-kamar yang indah. Kamar-kamar yang keindahannya dilihat dari dalam dan dari luar. Yang sahabat bertanya kepada Rasul, untuk siapa kamar-kamar yang indah itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, pertama liman atabal kalam, bagi orang-orang yang baik ucapannya. Kedua, wa at'amat ta'am, orang-orang yang suka memberi makan kepada fakir dan miskin. Yang ketiga, wa adamas siyam, bagi orang-orang yang melanggengkan puasa. Dan yang keempat, waliman shalla bil laili wan nasu niyam, dan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Adapun di atas kamar-kamar indah atau disebut bahasa Quran lah ghurafun min fawqihim ghuraf, maka di atas itu ada maqam, ada tempat yang sangat terpuji sekali. Dan tentu makom yang paling tinggi adalah makomnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa rabbuka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Adapun di sana ada makom-makom yang lain. Seperti ada makom al-wasilah, ada makom al-fadilah. Untuk siapa makam al-wasilah ini? Para ulama mengatakan untuk zaujatu Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Adapun fadilah, makam fadilah diperuntukkan untuk Maryam bintu Imran, ibu daripada Isa bin Maryam. Dan keduanya akan disandingkan dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap doa setelah azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi al-wasilah dan fadilah diberikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu di atas itu semua singgasana Allah, dan di atasnya lagi Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa alat kebahagiaan manusia, siapapun Anda, ada 4 perkara. Pertama, al-maskan, tempat tinggal. Orang yang punya tempat tinggal akan lebih bahagia daripada yang tidak punya tempat tinggal, walaupun ngontrak. Yang kedua, firash, tempat tidur. Makanya terkadang ikhwatu fiddin, seseorang membuat kamar untuk istirahatnya lebih indah, lebih baik, lebih cantik daripada ruangan yang lainnya. Terkadang dia beli kasur yang empuk gitu kan, sampai nggak bisa bangun, saking empuknya. Kemudian yang ketiga, ta'am wasyarab, itu jelas. Antum punya rumah, kasurnya indah, nggak ada makanan, nggak ada minuman, bahagia? Nggak akan bahagia antum. Kemudian mu'nis, orang yang menemani antum, entah istri antum, orang tua antum, anak-anak antum kan gitu. Kalau antum memiliki 4 perkara ini ikhwatu fiddin, rumah yang baik, tempat tidur yang indah,
makanan dan minuman yang lezat, teman hidup yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang mengenakkan semuanya, maka antum telah mendapatkan jannah fid dunya. Karena di sorga ikhwatu fiddin 4 perkara ini Allah kumpulkan dan Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi maskan, tempat tinggal. Setiap mukmin yang masuk ke dalam sorga, maka dia paling sedikit memiliki 2 istana. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah katakan apa? Jannatan, 2 sorga. Itu paling sedikit. Yang satu milik dia, yang satunya warisan orang kafir yang tidak masuk sorga. Ya tentu ada yang dapat 3, dapat 4 sesuai dengan amalannya. Tapi paling sedikit antum mendapatkan 2 kusur, 2 istana, 2 sorga. Itu paling sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya simpulkan kenikmatan sorga itu ada 4. Pertama, nikmatul qalbi. Nikmat yang dirasakan oleh hati. Dan ini a'zam nikmat. Sebesar-besar nikmat itu adalah nikmat hati. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketenangan kepada penduduk sorga. Penduduk sorga itu ikhwan tidak akan merasa lapar. Tidak akan bersin. Tidak akan ketakutan, bahkan tidak akan sedih, bahkan tidak tidur. Nabi SAW ditanya, apakah ahlul jannah itu yanamun? Mereka tidur? Maka Nabi SAW mengatakan, la, fa inna nauma akhul maut. Karena tidur itu saudaranya mati. Fa inna ahlal jannah la yanamun. Penduduk sorga tidak tidur. Tidur pun enggak penduduk sorga itu. Artinya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, penduduk sorga itu memiliki kenikmatan yang luar biasa. Berupa nikmatul qalbi, nikmat hati. Dan sebesar-besar nikmat hati ikhwatu fiddin adalah mendengar kalamullah Azza wa Jal. Dan lebih daripada itu, ru'yatullah. Melihat secara langsung wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ini yang pertama. Yang kedua ada ni'matul badan. Nikmat untuk badan kita. Allah berikan nikmat untuk badan kita. Berupa apa? Berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian. Nanti saya akan jelaskan bagaimana minuman sorga, makanan sorga, pakaian sorga. Subhanallah, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kemudian yang ketiga, ni'matun nafsi. Nikmat ketenangan. Di mana penduduk sorga itu bukan hanya mendapatkan istri dunia, tapi Allah berikan 70 bidadari, setiap bidadari 70 pembantu. Wadhifah. Karena wanita ahli sorga itu terbagi 4. Pertama, istri kita. Wanita dunia yang masuk sorga. Kecantikannya tidak bisa disifatkan siapapun. Keindahannya tidak bisa disifatkan siapapun. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan terlintas tidak bisa. Makanya Quran tidak menyebutkan sifat wanita-wanita dunia yang masuk surga. Quran hanya mensifatkan para bidadarinya saja. Yang kedua, hurun ain. Hurun ain ini bidadari. Dan bidadari itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang khusus untuk khidmah saja.
menyerahkan dirinya untuk menjadi pembantu kita, melayani kita. Dan Allah katakan, wazawwajnaha bihurin in. Dan kami nikahkan dengan para bidadari. Kalimat zawaj apabila dimuta'adikan dalam bahasa Arabnya dengan ba, itu artinya bukan akad, tetapi artinya jima. Artinya berhubungan intim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatkan atau ciptakan bidadari itu untuk melayani kita dalam berhubungan intim, itu maksudnya. Makanya Allah katakan fi syughulin faqihun. Ya kan? Mereka senantiasa sibuk. Jadi ahlul jannah itu senantiasa disibukkan. Katanya turjumanul Quran Abdullah bin Abbas, yang dimaksud syughulin di sini apa? Al-jima'. Yang dimaksud disibukkan artinya apa? Melakukan hubungan suami istri. Bahkan mereka senantiasa kasrul bikr, kata beliau, memecahkan keperawanan. Ini kalau kita bicara wanita kedua, bidadari. Kemudian wanita yang ketiga, mereka adalah al-wadhifah, para dayang-dayang yang membantu bidadari untuk melayani kita. Jadi kalau antum punya istri satu, berarti bidadarinya 70. Setiap satu bidadari ada 70 juga gitu kan. Itu kalau satu istri ya. Kalau dua kalikan saja. Kalau tiga dikalikan lagi. Kalau empat makin banyak gitu kan. Kalau lima sudah bid'ah antum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa di sorga itu ada kenikmatan jiwa, tenang kita. Kemudian di sana ada kenikmatan seluruhnya, tergabung semua kenikmatan itu Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang ta'amu ahlil jannah, makanan bagi penduduk sorga, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan makan dan minum kepada penduduk sorga, perhatikan perintahnya. Perintahnya itu yadullu alal itlaq. Qulu washrabu, makanlah, minumlah. Artinya apa? Tanpa dibatasi. Berbeda dengan perintah makan dan minum di dunia. Allah batasi dengan kalimat kulu min thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik. Artinya di sana jangan makan yang buruk-buruk. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum, bagi penduduk sorga tidak terikat dengan apapun. Makanlah, minumlah, maksudnya makan segala sesuatu yang ada di sorga, dan minumlah seluruh minuman yang ada di sorga. Artinya tidak ada yang haram, semuanya halal. Semua yang ada di sorga itu halal, termasuk khamar juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun makanan yang pertama yang antum akan makan kalau takdirkan antum masuk sorga adalah qit'atu kabidil hut. Allah berikan hatinya ikan paus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikan paus yang sangat besar. Karena antum juga besar di sana masalahnya. Antum 30 meter ikan pausnya di dunia macam ikan teri jadinya. Ya. Karena seluruh orang-orang yang masuk surga itu dibesarkan badannya. Di mana seluruh orang-orang yang masuk surga itu tuluhu sittuna dhira'a. Panjangnya itu 60 hasta atau kurang lebih 30 meter. Nah, kalau ke Saudi itu ada jubah Nabi Adam tuh 30 meter.
Berapa hari jahitnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa di sorga seluruh makanan yang Allah berikan kepada kita halal, dan yang pertama dimakan adalah kabid al-hut. Sebagian orang-orang meneliti kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai memberi makan kepada awal yang masuk surga kabidil hut. Ada yang mencari hikmah di balik itu. Ada yang mengatakan bahwa ketika manusia sudah berlelah letih nih, mereka sudah di padang mahsyar sekian lamanya, kemudian dihisab sampai kepada siratal mustaqim, sampai berkumpul berdesak-desakan di pintu surga, maka mereka merasakan keletihan. Maka untuk menghilangkan keletihan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kabidil hut. Dan setelah memakan itu mereka tidak akan pernah capek selamanya. Ini ada yang meneliti sampai ke situ. Soal benar atau tidak pendapat ini, yang jelas hadisnya sahih bahwa penduduk surga yang pertama dimakan adalah kabidil hut. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan memberi makanan buah-buahan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki, dan daging sesuai yang kalian inginkan. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tairin mimma yashtahun. Di sini Allah mendahulukan buah-buahan baru makanan. Allahu alam nih. Sini ada Pak Dr. Zaini, ada Pak Dr. Zul. Ya. Katanya menurut kesehatan makan buah dulu baru makan kan gitu. Ternyata ini konsep Quran. Konsep Quran itu makan buah dulu gitu kan. Baru setelah itu makan besar. Karena Allah mendahului wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan dari buah-buahan yang kalian pilih. Baru kemudian Allah katakan walahmi tairin. Perhatikan di sini bahasa Arabnya. Walahmi, dan daging, tairin ini nakirah. An-nakiratu tufidul umum. Bahwa lafad nakirah itu memiliki makna umum. Artinya seluruh hewan yang ada di sorga itu yusamma tairan, dikatakan burung. Karena semuanya terbang. Tidak ada dawab di sorga itu. Tidak ada kayak kambing berjalan di bumi, sapi berjalan di bumi, ayam berjalan di bumi, tidak. Seluruh binatang itu tairan. Karena tairan nakirah tufidul umum. Semuanya terbang. Sampai kepada kita pun terbang di sana. Kita pun bisa terbang. Seperti Ja'far at-Tayyar yang Allah gantikan kedua tangannya dengan sayap. Kata Nabi SAW, yatiru haitsu sya'a fil jannah. Suka-suka dia terbang di sorga. Kita akan terbang di sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau bicara tentang makanan. Dan seluruh buah-buahan yang ada di dunia ada di sorga. Tapi buah-buahan yang ada di sorga tidak ada di dunia. Sekalipun buah-buahan yang ada di dunia ada di sorga, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan apa? Laisa mimma fid dunya binisbati ilal binisbatil jannati illal asma. Artinya apa? Walaupun sama namanya, di dunia ada pisang, di sorga ada pisang, di dunia ada anggur, di sorga ada anggur, di dunia ada kurma, di sorga ada kurma, tapi itu hanya kesamaan nama, bukan kesamaan rasa, tidak. Nama saja. Tapi rasanya beda. Bahkan ada buah-buahan yang antum tidak pernah lihat. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar.
Dan itu Allah peruntukkan untuk ahlul jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa di sorga itu 24 jam makan terus. Ukuluha daim, kata Allah. Makannya terus gitu, nggak berhenti. Makan aja. Tapi nggak kenyang-kenyang. Anehnya nggak kencing, nggak berak gitu. Beraknya itu nguap. Dan nguapnya ini bau misik gitu kan. Kalau kita kan sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, makan jengkol, bau jengkol. Makan petai, bau petai gitu. Dan di sorga itu semuanya memang wangi. Makanya ada yang mengatakan bahwa saking harumnya sorga, sampai keharuman sorga itu sampai ke dunia. Seperti kisah siapa? Anas ibn Nadhr dalam perang Uhud. Ketika diisukan Nabi SAW kutil, dibunuh gitu kan, padahal tidak. Maka separuh para sahabat terpengaruh. Sehingga sebagian mereka tunggang langgang. Tapi di situ Anas bin Nadhr radhiyallahu an mengatakan kepada para sahabat yang lain, memberikan semangat. Karena dia mengatakan, wallahi inni la ajidu raihatal jannah min kibalil Uhud. Kata Anas bin Nadhr, demi Allah, aku sudah mencium bau sorga di balik bukit Uhud ini. Baunya sampai ke dunia, ya kawan. Min masirati kada wa kada. Dari jarak sekian dan kesekian, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kenikmatan yang paling rendah adalah kenikmatan yang tidak mungkin antum bayangkan. Bahwa orang yang terakhir masuk sorga itu orang yang pintu sorga sudah ditutup. Jadi pintu sorga itu sudah ditutup. Ini yang terakhir masuk sorga, pintunya sudah ditutup. Ba'da ma sara fahma, setelah dia jadi debu karena dibakar jadi debu hitam sauda gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala ambil debu ini kemudian dilempar kepada nahrul haya, sungai kehidupan. Fayambut, maka akan tumbuh jadi manusia lagi. Kemudian setelah itu dia melihat satu pohon. Yang pohon itu dari kejauhan banyak makanannya, banyak minumannya. Maka dia mengatakan, ab'idni anha. Jauhkan aku darinya, maksudnya dari neraka. Wa ausilni ila tilka syajarah. Dan dekatkan aku ke pohon itu, ya Rabb. Ya. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian dia pun mengatakan, dia memberi janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabbi ausilni tilka syajarata wala as'aluka ghaira dhalik. Ingat, dia janji di sini. Ya Allah, jauhkan aku dari tempat ini, dekatkan aku ke sana. Dan saya tidak akan minta yang lain kecuali itu. Maka dibawalah dia ke pohon yang dikehendaki itu. Rupanya dari pohon itu ada pohon yang lebih besar lagi. Dari kejauhan kelihatan lebih banyak lagi buah-buahannya. Maka dia meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb ausilni ila tilka syajarata wala as'alu ghaira dhalik. Ya Allah, sekali lagi dekatkan aku ke pohon yang sana nah. Yang sebelah sana itu. Dan saya tidak akan bertanya dan meminta kecuali itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, atu'tini al-mawasib, bukankah engkau telah memberikan kepadaku janji alla tas'al ghaira dhalik, untuk tidak meminta kecuali itu? Maka dia mengatakan, iya, ini sekali lagi. Akhirnya didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rupanya dari pohon yang kedua dia melihat babul jannah, pintu sorga. Yang panjang lebarnya itu bainal Makkah wal Busra. Jaraknya antara Mekah dan Busra di Syam. Saking besarnya pintu sorga itu. Daunnya. Ya kan?
Adapun jarak dari pintu sorga ke pintu sorga berikutnya masirata arba'ina sanah, kan itu dalam hadis. Perjalanan 40 tahun. Kemudian Allah mengatakan, alam tu'tinil mawasik alla tas'al ghaira dhalik. Bukankah kau udah janji tadi, kalau sudah didekatkan ke pohon yang kedua ini, kau tidak akan minta apa-apa. Maka dia mengatakan, iya. Sekali lagi. Saya tidak akan minta yang lainnya. Akhirnya didekatkan lagi ke pintu sorga. Dari pintu sorga yang tertutup dari celah-celahnya, dia melihat na'imul jannah. Indahnya sorga. Akhirnya dia mengatakan, ya Rab adkhilni ilal jannah, ya Rab masukkan aku ke dalam sorga. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam tarda antakuna malikan min mulukid dunya. Sudah gini saja. Bagaimana kalau seandainya aku berikan kepadamu satu kerajaan di dunia dan kau rajanya? Mau? Oh langsung radit. Maulah, kan gitu bahasa saya kan. Ya. Atardana antakuna ya milkaini min mulukid dunya. Maukah kamu akan berikan dua kerajaan? Tadi satu ya. Ini dua kerajaan dan engkau rajanya. Seperti raja-raja dunia. Kata orang ini, kau ngejek aku ya Rab. Radit, saya mau. Maka Allah mengatakan, kalau begitu aku berikan engkau 10 kali lipat kerajaan dunia. Mau? Ya tambah mau, Radit. Saya mau kan itu. Ya. Maka Allah katakan, hayalkan sesukamu, aku akan berikan 10 kali lipat dari hayalanmu. Maka ketika pintu sorga dibuka, maka dia merasa dia paling hebat di situ. Padahal orang yang terakhir masuk sorga. Paling hebat karena dia rajanya gitu kan. Masuk sorga, disambut dayang-dayang, bidadari, ghilman. Anak-anak yang luar biasa. Apalagi ikhwatu fiddin, tempat berkumpul seluruh penduduk sorga di mana? Di sorga yang paling rendah. Karena sorga yang paling rendah, dia tidak bisa naik ke sorga yang paling tinggi. Dia tidak bisa naik. Jadi dia hanya tinggal di bawah. Dia tidak bisa naik ke atasnya, apalagi sampai ke Firdausil A'la. Tidak bisa. Kenapa? Karena tafadhul. Disitulah ada keistimewaan antara penduduk sorga satu dengan yang lainnya sesuai dengan amalannya. Tapi ternyata tempat bertemunya seluruh manusia yang ada di sorga, tempatnya di mana? Di sorga yang paling rendah. Kenapa? Karena yang atas bisa turun, yang di bawah nggak bisa naik. Itu masalahnya. Ya. Makanya nanti ada satu hari yang disebut Yaumul Mazid. Hari Jumat lah kalau di dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengundang seluruh penduduk sorga. Minal anbiya'i wal mursalin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Seluruh penduduk sorga diundang oleh Allah azza wa jalla. Tempatnya di mana? Di sorga yang paling rendah. Karena mereka turun. Kalau tempatnya di atas, yang bawah walaupun dapat undangan gak bisa ke atas. Bagaimana cara mengundangnya? Maka seluruhnya menjadi undangan bagi dia. Terkadang ketika dia makan tiba-tiba ada undangan Allah gitu. Anda diundang datang. Karena seluruh makhluk yang ada di surga itu bicara. Pintu bisa bicara, kursi bisa bicara, buah bisa bicara, pohon bisa, semuanya bicara. Mengucapkan selamat kepada penduduk surga. Lah bedanya dunia dengan surga ya kawan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika mereka berkumpul, maka Allah subhanahu wa ta'ala sediakan karasi, kursi-kursi. Kalau antum ada acara kan mesti ini kursi wali kota, kursi wakilnya. Nanti ini belakangnya pejabat-pejabatnya. Nah, rakyatnya paling belakang lah. Gak kelihatan ngampar kan gitu. Nah seperti itu juga.
disediakan karasi, tempat yang paling depan adalah ulul azmi minar rusul. Itu yang paling utama. Ulul azmi minar rusul itu paling depan. Siapa mereka? Mereka adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling depan. Baru setelah itu para rasul, kemudian para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para salihin, dan sisanya ngampar di belakang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menampakkan dirinya, nada munadin, ada yang berbicara kepada seluruh penduduk sorga. Inna lakum inda rabbikum mau'ida. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan kalian janji. Dan tidak mungkin Allah ingkari janjinya. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada seluruh penduduk sorga, saluni ma syi'tum fahadha yaumun mazid. Mintalah kepadaku, terserah kalian. Hari ini adalah hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka seluruh manusia kebingungan, minta apa ya? Semuanya sudah ada masalahnya. Makanya mereka mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Wa tuba'iduna anin nar, wa tudkhilana al-jannah. Kau keluarkan kami dari neraka, kau masukkan kami ke dalam surga. Apa lagi? Maka Allah katakan kepada seluruh orang-orang yang berkumpul ini, orang-orang yang sibuk minta apa gitu kan, maka Allah mengatakan, salu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa kalian bingung? Tanya orang yang tahu. Di situ ada para nabi, ada para ulama. Kalau kalian tidak tahu apa yang kalian kehendaki, tanya kepada mereka. Kata para ulama, inilah bentuk ta'zim kepada ulama. Bahwa ulama itu akan bermanfaat untuk antum di dunia dan untuk antum di akhirat. Sampai kepada sorga sekalipun, ulama itu bermanfaat untuk kita. Maka mereka bertanya kepada para ulama. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam ketika itu berkata kepada mereka, kata Adam alaihi salatu wassalam, salu rabbakum an yuhilla alaikum ridha fala yaskhat alaikum abada. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sudah mintalah engkau kepada Rabb kamu agar Allah memberikan kerelaannya, keredoannya, dan tidak pernah murka selama-lamanya. Fa innahu in sakhita alaikum akhrajakum minal jannah kama akhraja abawaikum min qabl. Sebab kalau Allah subhanahu wa ta'ala sampai marah kepada kalian, kalian tidak akan lama di surga. Kalian pasti akan diusir sebagaimana Allah telah mengusir bapak-bapak kalian atau bapak kalian Adam sebelum kalian. Minta keridhaannya. Maka mereka mengatakan, nas'aluka ridhaka ya Rabb. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta keridhaanmu. Maka Allah katakan, ya, aku akan senantiasa redha kepada kalian. Karena Allah karim, ikhwan. Allah itu karim. Makanya Allah mengatakan, saluni, minta lagi, saluni ma syi'tum. Hadza yaumun mazid. Minta lagi, ini hari tambahan nikmat, mumpung. Silahkan minta. Mereka bingung lagi, apa lagi ini? Apa yang mau diminta lagi? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, memberikan ide kepada seluruh penduduk sorga yang sedang kebingungan, saluhu an yuriyakum wajhah fa inni sa'altuhu fid dunya faqal lan tarani.
Minta kepada Rabbmu agar wajahnya ditampakkan kepada kita. Karena aku pernah meminta di dunia agar aku melihat wajah Allah. Allah malah mengatakan lan tarani. Engkau tidak bisa melihatku. Lan tarani. Engkau tidak bisa melihatku. Bukan manusia tidak bisa melihat Allah. Tapi kelemahan mata manusia di dunia Allah lemahkan untuk melihat wajahnya. Makanya Allah berikan kekuatan. Di sorga kita bisa melihat Rabb kita. Maka mereka mengatakan, ya Rabb, nuridu an nanzura ila wajhikal karim. Ya Rabb, aku tidak meminta apapun, kami tidak meminta apapun kecuali tampakkan wajahmu yang mulia. Fakashafa wajhu Rabbi wa hijabuhu nur. Maka hijabnya yang dari cahaya itu tersingkap. Maka seluruh manusia akan melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata badrin. Engkau kelak akan melihat Rabb kalian seperti Anda melihat bintang-bintang yang ada di langit. Tidak akan berdesak-desakan. Semuanya melihat Allah. Dan ketika itu Allah yukhatib ibadah. Akan berbicara kepada hamba-hambanya satu persatu. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada mendengar kalam Allah secara langsung dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ikhwan. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ru'yatullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, khalaqtu falam takun syai'an. Aku menciptakan kalian dulu kalian tidak ada. Wa razaqtuk walam takun tamliku syai'an. Aku telah berikan rizki kepadamu. Dulu engkau bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Wa hadaituk ba'dama kunta dhallan. Dan aku berikan petunjuk kepadamu ketika engkau dahulu tersesat. Wa ghafartu laka ala dhunub. Dan aku ampuni seluruh kesalahanmu. Kemudian Allah mengatakan wa anqadtuka minan nar. Bahkan aku selamatkan engkau dari api neraka. Wa dakhaltukal jannah. Dan aku masukkan engkau ke dalam sorgaku. Wa sami'tuka kalami. Dan aku perdengarkan kepadamu ucapanku. Dan sekarang kata Allah subhanahu wa ta'ala, araituka wajhi. Aku perlihatkan kepadamu bagaimana wajahku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pertemuan ini ikhwatu fiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka untuk kembali ke tempat-tempat mereka. Dan Allah jadikan hari Yaumul Mazid, hari Jumat itu adalah hari tempat berkumpul mereka setelahnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala membangun sebuah pasar. Pasar yang sangat indah yang tidak pernah menjemukan di situ. Bukan untuk berjual beli, bukan. Tidak ada orang jual beli di sorga. Tidak ada yang menjual, tidak ada yang membeli. Di mana seluruh penduduk sorga, sebagaimana setiap hari Jumat kita keluar ke masjid, kemudian setelah Jumat selesai, Allah katakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maka pada waktu itu mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju suqul jannah, pasar sorga. Untuk apa? Untuk saling menziarahi sesama mereka. Setelah mereka berjumpa dengan kawan di sorga, antum ketemu kawan di Jabal Rahmah. Oh, kita kan pernah ketemu dulu di kajian Abu Humairah. Ingat nggak? Ya. Oh iya. Nanti kita akan teringat dengan dunia. Di pasar itulah tempat kita berjumpa dengan kawan-kawan kita.
teringat kenangan-kenangan ketika di dunia. Makanya kata para ulama mengatakan, aksiru min sahibikumus salih fa innahu yanfu'ukum yaumil qiyamah. Perbanyak teman-teman yang baik, karena itu akan bermanfaat untuk kalian pada hari kiamat. Karena ketika orang-orang berziarah di pasar itu saling berbicara, mereka kehilangan teman-teman mereka. Mana si Anu itu? Oh, nggak tahu ya dia masuk neraka. Akhirnya mereka sepakat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menyelamatkan kawannya. Menjadi syafaat, ikhwan. Perbanyak teman-teman yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Kemudian ketika mereka kembali, zada husnan wa jamala. Maka makin tampan, makin cantik, makin enak dipandang ketika bertemu dengan istrinya. Zadaka husnan wa jamala. Allah telah menambahkan kepadamu ketampanan dan keindahan. Artinya pasar itu bahasa kita ini salonnya. Jadi kalau ingin tampan ke pasar itu balik dah ganteng gitu. Coba ke pasar Saya Garden, pulang tak bawa bawang antum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini secara umum seperti itu. Di sorga ikhwatu fiddin yang dimuliakan ada namanya wildan. Wildan itu anak-anak. Antum jangan samakan anak sorga dengan anak dunia ya. Anak dunia ini yakbur. Kadang-kadang yafjur. Makin besar makin jelek, makin kurang ajar. Itu anak-anak dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yuhriqahuma tughyanan wa kufra. Ketika bercerita tentang kisah Nabi Khidir, kenapa Khidir tiba-tiba melihat anak kecil, kemudian ditangkapnya, dibenturkan dengan batu, kemudian disembelih sehingga kepala dan badannya dipisah. Anak-anak. Nabi Musa heran. Kenapa kau bunuh anak itu? Maka Khidir mengatakan, adapun gulam yang kubunuh itu bapaknya baik, soleh, mukmin. Karena Khidir tentu seorang nabi dapat wahyu dari Jibril. Memberitahu kalau ini besar jadi jahat gitu kan. Saya khawatir kalau dia yakbur besar, an yuhriqahuma, memaksa keduanya orang tuanya, tughyanan wa kufra. Ya, kedua orangnya dipaksa kufur, dipaksa sesat. Nah, sebelum itu terjadi aku bunuh. Itulah anak-anak di dunia. Lucunya sebentar gitu, nyebelinnya banyak. Coba saja anak-anak itu. Makanya anak-anak di dunia ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka berubah, tapi anak-anak di sorga la yataghayyarun, tidak berubah. Tampannya tidak berubah, lucunya tidak berubah, senangnya tidak berubah. Subhanallah. Anak-anak di dunia yataghayyarun. Lucunya sebentar, umur 3 tahun lucu, 4 tahun hilang lucunya, 5 tahun kurang ajar, mukul akhirnya orang tuanya. Anak-anak di dunia ini nyebelin. Kadang-kadang lari dari rumah. Dicari orang tuanya. Cari pembantu gitu. Anak di sorga tidak perlu. Mereka tidak akan lari dari antum. Tidak perlu disediakan satu kamar khusus pembantu anak-anak. Tidak perlu. Anak-anak di dunia membuat kesal orang tuanya. Melemahkan ibunya ketika di kandungannya. Sampai disusukannya. Sampai dirawatnya. Mereka tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka seperti Allah menciptakan bidadari. Dan antara bidadari dengan anak-anak itu kedua-duanya adalah lil khidmah, untuk membantu kita, menyenangkan hati kita. Makanya ketika Allah menyebutkan bidadari, lu'lu'am maknun. Ketika Allah menyebutkan wildan, lu'lu'an mansur. Sama-sama lu'lu'nya. Allah ibaratkan apa? Lu'lu' itu. Mutiara, maknun, yang terangkai. Biasanya apa? Kalau bidadari itu terangkai karena dipakai. Tapi kalau anak-anak itu mutiara mansur, ari manzur, yang dilihat. Nggak mungkin pakai anak-anak, ya dilihat lah kan gitu. Tapi sama-sama menyenangkan. Ya. Tapi tugasnya anak-anak, yatufuna alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim mimma'in.
Jadi anak-anak ini terbagi menjadi 3 kelompok. 1 bawa gelas. Kemudian yang kedua bawa teko. Yang ketiga bawa piala. Mingkasin wa abarik bi akwabin, gelas-gelas, wa abarik, ceret-ceret, wakas. Piala-piala. Jadi anak-anak ini kan banyak nih. Jadi ada gerombolan anak-anak ini bawa gelas saja. Ada gerombolan ini bawa ceret saja gitu kan. Ada bawa piala. Taruh di kepalanya. Seluruh minuman yang antum minum dalam ceret itu ada. Antum mau apa? Jus kelapa muda? Jurus sisrak? Jeruk? Semua. Hatta khamar sekalipun ada. Bahkan yang lebih hebat ikhwatu fiddin, ada 4 sungai yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Allah sediakan permisalan orang-orang yang permisalan sorga bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha. Perhatikan. Anharun min ma'in ghairi asin. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin. Wa anharun min asalin musaffa. Ada 1 sungai ikhwatu fiddin itu seluruhnya air. Air ini jernih, enggak usah disulang lagi, enggak usah pakai alat-alat canggih untuk membersihkan air. Terkadang kita masih kecil di desa itu ada sungai jernih, sekarang sudah jadi solokan. Enggak ada sungai-sungai bersih lagi. Bahkan dahulu mungkin ada sungai terjernih, sekarang sudah enggak ada lagi. Bahkan kita ini kalau mau air bersih itu pakai botol kan gitu. Di sorga nggak usah pakai botol. Mengalir min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah sorga itu mengalir air. Yang lebih hebat lagi. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kalau antum minum susu di dunia ikhwatu fiddin, harus merah dulu. Susu unta, susu kambing, susu sapi. Diperah dulu. Bahkan unta ini lebih aneh lagi. Dia curi-curi sama anak-anaknya. Kalau diperah itu unta, itu nggak bisa kayak sapi. Antum bisa ditendang sama unta. Tapi dipancing sama anaknya. Unta itu. Afala yang duruna ilal ibil kaifa khuliqat. Beda unta itu. Banyak tanda-tanda kebesaran yang Allah tampakkan. La ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan tidak perlu juga dibotolin, dikalengin gitu kan. Dari susunya betul-betul ini aliran susu, yang aliran ini lam yataghayyar ta'muh. Kalau antum minum susu hari ini nih, sahur tadi antum buat susu, kemudian minggu depan sahur antum minum, kira-kira warna dan rasanya gimana gitu. Udah nggak berwarna lagi. Sudah nggak berasa lagi entah macam mana. Tapi lam yataghayyar ta'muh. Bahkan wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin. Bahkan ada 1 sungai itu semuanya khamar ya. La yusadda'una wa la yunzifun. Khamarnya enggak buat pusing. Enak. Di dunia memang khamar itu enak. Betul. Banyak orang yang ngeplay. Kayak pernah ngerasain aja ya. Jadi artinya bahwa enak memang kata mereka ya. Enak minum khamar itu sampai sebagian mereka ada yang lari dari sebuah masalah untuk menghilangkan masalah itu sampai minum khamar. Itu di dunia. Yang seharusnya mereka lari kepada Allah Azza wa Jalla meminta agar diselesaikan masalahnya, malah lari kepada khamar dan meminumnya seolah-olah masalah selesai. Ya, selama mabuk selesai. Setelah mabuk bertambah masalahnya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah. Tapi minimalnya minuman khamar di dunia walaupun lezat itu pasti ada sudah. Pasti pusing gitu kepalanya kan. Nanti hilang akal, mukul orang. Tapi ini ladzati lisyaribin, betul-betul lezat bagi peminumnya. Dan ada 1 sungai dari madu.